Halo semuanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang program and apps productivity, graphic security, and others tool untuk mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi. Oke, yang akan kita bahas itu yang pertama, apa sih itu program? Program dan aplikasi itu adalah sebenarnya dua konsep ya yang sering digunakan dalam dunia teknologi informasi. Keduanya punya perbedaan yang penting. Nah, berikut perbedaan antara program dan aplikasi. Pertama kita bahas program dulu. Program itu adalah kumpulan perintah atau instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman dan dirancang untuk melakukan tugas tertentu pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Program itu bisa berupa kode sumber yang perlu dikompilasi atau kode bahasa tingkat tinggi yang dieksekusi oleh mesin virtual atau interpreter. Nah, program itu biasanya merupakan bagian dari aplikasi yang lebih besar atau bisa berdiri sendiri. Contoh, program menghitung suatu deret angka atau program untuk mengatur pengaturan jaringan komputer. Nah, kemudian apa sih itu aplikasi? Aplikasi itu adalah perangkat lunak yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan tertentu atau untuk menjalankan tugas-tugas khusus pada komputer atau perangkat elektronik. Aplikasi biasanya terdiri dari satu atau lebih program yang bekerja sama untuk memberikan fungsionalitas yang lebih kompleks. Aplikasi lebih berfokus pada pengguna akhir dan seringkali memiliki UI atau antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak tersebut. Contoh aplikasinya aplikasi pengolah kata, web, game, ataupun aplikasi media sosial. Jadi dengan kata lain, program itu menjadi bagian besar dari perangkat lunak yang bisa menjadi komponen dari aplikasi yang lebih besar. Aplikasi adalah entitas yang lengkap dengan tujuan tertentu yang dapat digunakan oleh pengguna akhir. Nah, program seringkali merupakan elemen dasar dalam pembuatan aplikasi. Nah, kemudian selanjutnya apa sih itu sistem operasi? Nah, sistem operasi itu adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan di memori komputer pada saat komputer dinyalakan pada saat dia booting. Sedangkan software-software lainnya itu akan dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software tersebut. Nah, sistem operasi untuk layanan desktop contohnya ada macOS, Windows, Linux, dan Chrome OS. Kalau sistem operasi pada mobile, contohnya ada Android, iOS, Windows di Mobile Edition. Nah, kemudian selanjutnya, kategori dari tipe dari program dan aplikasi. Yang pertama di productivity, bisnis dan personal. Contohnya kita sering menggunakan word processing, menggunakan presentasi, menggunakan spreadsheet, database, kalender, dan sebagainya. Kemudian di bagian grafik dan media sering kita pakai computer aid design, desktop publishing, paint, image painting, foto editing, foto manajemen, clip art, image gallery, video, auditing, video untuk, kita edit, audio kita edit, multimedia dan website authoring, media player, augmented dan virtual reality. Personal interest itu ada seperti lifestyle, mapping, entertainment, convenience. Kemudian di kategori komunikasi itu biasa ada blog, browser, chat room, diskusi online, email, transfer file, internet phone, kemudian internet messaging, mobile messaging, video conference. Kemudian di security, personal firewall, antivirus, malware, malware removers, internet filter, kemudian di file disk and system management biasa ada seperti file manager ya untuk memanager file, ada pencarian, ada nampilin gambar, bisa uninstall sebuah program, kemudian bisa melakukan disk clean up, bisa lihat disk disk drive fragmenter, kemudian
ketika misal komputer kita diamkan, kita bisa, sekian menit, kita bisa buat screen saver-nya, bisa melakukan kompresi file ya, memperkecil ukuran file, bisa maintenance PC, bisa melakukan backup maupun restore data kita, dan melakukan power management. Yaitu misal kita lihat, oke baterai kita itu udah berapa persen gitu. Nah, selanjutnya itu ada tentang security tools yang akan kita bahas. Yang pertama ada personal firewall. Personal firewall ini alat keamanan yang mendeteksi dan melindungi komputer pribadi dan datanya itu dari gangguan yang tidak sah. Kemudian ada antivirus. Antivirus ini untuk melindungi komputer dari virus yang mengidentifikasi dan menghapus virus komputer ya, yang ditemukan tentu misalnya di memori, di, media penyimpanan, atau, di file yang masuk gitu. Kemudian selanjutnya di security tools itu ada penghapus spyware, spyware remover. Itu adalah jenis program yang mendeteksi dan menghapus spyware dan program serupa. Kemudian ada adware remover, penghapus adware. Itu program yang mendeteksi dan menghapus adware. Adware itu jenis program yang menampilkan iklan online di spanduk atau jendela pop-up atau pop-up under di halaman web, pesan email, atau layanan internet lainnya. Kemudian ada program anti-spam. Nah, program pemfilteran yang biasa berupaya untuk menghapus spam sebelum, dia masuk ke kotak masuk ataupun misalnya masuk ke forum kita. Nah, spam itu biasa pesan email atau postingan yang tidak diminta yang dikirim ke banyak penerima atau forum sekaligus. Kemudian ada web filter. Web filter itu membatasi akses materi tertentu di web. Jadi ada pemblokiran pop-up dan pemblokir pop-up under. Nah, program pemfilteran yang menghentikan tampilan iklan pop-up atau pop-up under di halaman web inilah web filter. Nah, kemudian ada filter phishing. Filter phishing itu program yang memperingatkan atau memblokir kita dari situs yang berpotensi untuk menipu atau mencurigakan. Dan yang terakhir, pemblokiran pop-up atau pemblokiran pop-up under ya. Pemrograman pemfilteran yang menghentikan tampilan iklan, iklan pop-up atau pop-up under di halaman web. Demikian materi ini. Jika ada yang mau didiskusikan, boleh kita diskusikan di forum diskusi. Terima kasih.